بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين، wabil khusus pengurus tahsin atau kegiatan belajar dan mengajar Al-Quran di Sumatera Barat. Dalam hal ini pembinanya adalah Ustaz Rinto dan para asatiz dari berbagai cabang Jam'iyah Tahsin Tahfiz Jami' Abi Darda. Hafizakumullahu wa ra'akum. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi yang cerah ini di Masjid Nurul Hakim Al-Hakim, salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik pada kita semua berkumpul di sini, yang kita-kita yang hadir pada pagi ini dari berbagai tempat. Semua ini bisa kita laksanakan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala dan kemudahannya. Karena kegiatan kita pada hari ini itu pas di hari libur. Ya. Biasanya libur itu banyak yang bepergian. Kalau ta'lim untuk waktu libur itu agak sulit, makanya banyak yang meliburkan. Alhamdulillah, dalam suasana libur itu Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Di antaranya kepada kami yang hadir di tengah-tengah Bapak sekalian, para peserta sekalian di Kota Padang ini, yang tempatnya nggak jauh, ya, tapi perjalanannya kalau musim libur lumayan luar biasa. Jalan buka tutup, ada 3 tempat, ya. Kemudian juga, ya, dari antara Bedang Lua ke simpang sebelum atau sudah masuk kawasan Padang Panjang. Itu luar biasa, berkilo-kilo macetnya. Ya, subhanallah. Sebelumnya Selasa yang lalu ana juga di Padang gitu kan, tapi kegiatannya lain. Nah, ini kali kedua. Pas hari ini Selasa juga, ya. Waktu itu kita pergi Senin, pulangnya Rabu. Ahad sampai Selasa. Ini Selasa di Padang lagi. Masya Allah. Sepanjang hidup baru, ya,
2 kali dalam waktu yang dekat ke Padang. Ya. Lebih kurang 20 tahun terakhir ini baru 2 kali. Yang jarak ke Padang balik lagi. Ahad lalu ke Padang, pulang Selasa. Dan balik lagi ini Selasa. Subhanallah. Pas kami kemarin pulang tanggal 8 Zulhijjah. Ya kan? Ini 15. Hari ini 15 Zulhijjah. Allahul musta'an, semua ini atas kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam safar kita subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqarinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan, memudahkan hadza. Ya, hadza itu bisa berarti perjalanan. Bisa yang kita jadikan sarana untuk safar, kendaraan kita, mobil kita, ya, sewaan yang kita tumpangi. Wa ma kunna lahu muqrinin. Kalaulah bukan karunia Allah, kita enggak sanggup, enggak kuat. Karena kalau ditengok memang safar itu luar biasa. Kalau pas lagi musim libur itu, kalau dipikir rasanya enggak mau kita keluar, tapi di situ pula enaknya. Ya kan? Maka as-safaru qit'atun minal 'adzab. Safar itu ya bahagian dari azab. Memang tersiksa. Maka seorang mukmin hendaknya dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dalam semua hal. Apalagi ya di saat-saat manusia itu mungkin boleh kita katakan melakukan kegiatan yang mubah atau yang tidak mendatangkan pahala. Ya, seperti rekreasi dan sebagainya. Mubah. Bisa kita waktu-waktu tersebut masih dapat di rumah Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pahala yang paling besar itu di saat orang lalai. Di saat orang ya sibuk dengan dunia, kita masih bisa mengerjakan ketaatan. Maka salat yang paling afdal setelah salat wajib, salat malam. Doa yang paling afdal kita ucapkan fi jawfil lail, di tengah malam. Kenapa? Karena spesialnya atau kehebatan seseorang terlihat di saat itu. Orang kalau semangat, kalau orang semua semangat itu enggak hebat. Ya kan? Di antaranya ngaji. Di Ramadan kan semangat kita ngaji kan? Memang tidak kita pungkiri bahwa Ramadan mendatangkan keberkahan. Tapi karena semua orang ngaji, kita terbawa suasana. Kapan pahala itu besar? Ganjaran itu besar, ibadah itu besar di saat orang lalai, di saat perbuatan tersebut berat dikerjakan. Makanya ini karunia Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian, hadirin sekalian, suasana yang kita masih mungkin banyak pekerjaan, banyak agenda yang memang tidak ada masalah, itu bagian dari kehidupan kita. Kita masih dapat sejenak di rumah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kami yang datang ke Padang ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di dalam setiap kegiatan kita. Apa yang kita laksanakan, dan lebih daripada itu menerima amal tersebut dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para peserta atau hadirun wal hadirat sekalian, sesuai dengan judul yang kita angkat pada hari ini, kajian kita atau daurah singkat kita, yaitu tentang idgham. Ya. Memahami kaidah, ya, itu ketinggalan kaidahnya. Kaidah idgham dan bagaimana kita mempraktekkannya dan prakteknya. Baik. Sebelum kita masuk ke sini,
ingin kita sampaikan kepada kita semua, kita tekankan kembali, mungkin bagi yang baru mendengar ini adalah hal baru bagi mereka. Ketahuilah bahwa tahsin yang Bapak sekalian, Ibu sekalian ikuti, itu memang sudah kita minimkan dari ilmunya, dari ilmu teori tajwidnya. Ya, ini sudah kita telusuri dan tekuni dalam pembinaan ya semenjak 2008 ya 2009 lah 2008 2009 melihat bahwa banyaknya kaum muslimin yang berat bagi mereka untuk membaca Al-Quran dengan benar. Benar dalam artian tingkatan minim benarnya atau benar seminim-minimnya. Karena tidak bisa benar itu satu tingkat. Bacaan bagus itu tidak satu tingkat. Tidak mungkin dan tidak akan pernah dicapai. Tapi ada kaidah atau standar benar, seminim-minim benar bacaan seseorang. Dan di atas itu semakin tinggi semakin bagus. Banyak yang tidak memahami kaidah tajwid. Ada yang tahu tapi tidak sesuai pemahamannya. Ada yang paham tapi tidak sesuai prakteknya. Jadi banyak yang tidak paham. Banyak yang paham tapi tidak sesuai dengan pemahamannya sebenarnya. Banyak yang paham sesuai pemahamannya tapi prakteknya juga tidak atau belum sesuai. Makanya kita berinisiatif ya meminimkan teori tajwid dalam pelaksanaan belajar mengajar atau dalam bimbingan membaca Al-Qur'anul Karim. Makanya tahsin yang Bapak Ibu ikuti itu sangat minim teori. Nah, ini kita tekankan kembali, jangan Bapak Ibu sibuk dengan teori tajwid. Ya. Jangan pula merasa kurang bacaan atau tidak meyakini bacaan atau tidak yakin akan kebenaran bacaan kalau kita tidak belajar teori tajwid. Maka ini saya ulang atau saya sampaikan bagi yang baru. Kenapa demikian? Karena tajwid itu ada dua. Ya, tajwid ada dua. Ada tajwid dengan artian ilmu. Ilmu tajwid. Ada tajwid dalam artian praktek tajwid. Nah, itu dia. Ilmu tajwid, praktek tajwid. Kebanyakan orang mengukur tajwid itu dari ilmu. Nah, itu dia. Dari ilmu. Sedikit yang memandang kalau bacaan bagus tanpa tajwid itu tidak diakui. Sedikit. Umumnya tidak ngerti tajwid enggak, bagus nih, belum. Maka kita ingin sampaikan, berdasarkan itulah tahsin kita itu seminim-minimnya tidak ada teori tajwid. Ya seminim-minim, tahu kita minimkan teori tajwid. Supaya kita tidak sibuk menghafal kaidah-kaidahnya. Di samping itu supaya memudahkan kepada kaum muslimin. Kepada kita yang belajar, yang umur kita beragam. Latar belakang juga beragam. Kecerdasan juga beragam. Tetapi kalau kita satukan dalam praktek, insya Allah akan kita dapatkan, kita buktikan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semuanya.
Maka tajwid ini kalau secara amal itu wajib bagi kita semuanya. Setiap orang yang membaca Al-Quran wajib dengan tajwid. Berarti mengamalkan tajwid itu hukumnya fardu ain. Fardu ain. Karena tidak terlaksana bacaan yang baik kalau seseorang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid. Itu sesuai ayat Allah di surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu ya membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar. Ya, dengan tajwid, dengan bacaan yang hak, bacaan yang benar. Sedangkan mengetahui ilmu-ilmu tajwid, apalagi sampai ke akar-akarnya atau masail-masailnya, ini fardu kifayah. Orang tertentu aja cukup. Tidak semua orang. Tidak semua orang. Karena dia ilmu. Terkadang itu wajib bagi orang tertentu. Agar bisa diajarkan kepada masyarakat. Agar bisa diajarkan kepada masyarakat. Ini yang perlu Bapak Ibu sekalian pahami, bahwa kita itu dituntut dalam agama kita membaca Al-Quran dengan tajwid. Bukan ya menguasai ilmu tajwid. Nah, sedangkan judul kita pada hari ini ilmu tajwid ini. Ilmu tajwid. Saya ingin angkat sedikit karena ini kan peserta tahsin umumnya, ya kan? Biar kita terangkan sedikit tentang ini. Kalau tidak dibuat judulnya, payah pula membuat apanya? Bahasannya. Jadi memahami kaidah idgham. Kalau kita nggak buat namanya idgham itu, payah kita membuat cabang-cabangnya, mungkin bisa 3 lembar itu apanya? Judulnya. Nah, sekarang gini terpaksa kita buat ilmunya, teorinya. Jadi ada teori yang harus kita ketahui, seperti umpamanya dengung, tebal, tipis, mau bahasa Arab, bahasa Indonesia tidak ada masalah. Ya, panjang, pendek, pantulan, itu nggak bisa kita lepas. Karena dengan itu kita bisa membaca baik. Ini kenapa? Ini dipanjangkan, ini didengungkan. Ya, kalau nggak ada ini sulit untuk belajar, dalam artian ya diklasikalkan atau dibuat kelas atau dibuat kelompok-kelompok. Kecuali bacanya dari Fatihah sampai ke An-Nas semuanya, tidak perlu. Baca satu-satu kan, baca hari ini fulan sampai fulan 10 halaman, satu-satu halaman. Itu nggak perlu, karena setiap orang punya catatan tajwidnya. Ada 10 orang, maju dia. Sama-sama baca dari juz 1 umpamanya, alif lam mim. Dikasih waktu yang sama. Umpamanya satu orang 10 menit, berarti halakonya 100 menit. Ya kan? 10 kali 10, 100. Nanti sesuai dengan jumlah waktu, ada yang setengah halaman mungkin, ada yang dapat 1 halaman atau 2 halaman, tergantung koreksi bacaannya. Kalau seperti ini, tidak perlu teori tajwid. Tidak perlu teori. 0 teori. Jadi bukan berarti tahsin yang Bapak Ibu ikuti itu nggak ada teori sama sekali. Teori minim. Teori yang tidak bisa lepas. Teori yang dengannya bisa dipraktekkan atau diingat, diulang-ulang di rumah. Kalau tidak mau teori, paling tidak 2 atau 3 poin harus kita penuhi. Pertama, ya, ngajinya dari Fatihah sampai ke An-Nas. Kalau satu halakoh itu, 1 halaman 1 orang dan 10 menit 1 orang, atau 1 halaman,
Berarti butuh dia 600 halaqah, 600 majelis. Kalau sepekan itu ada 2 kali, berarti 8 sebulan. 600 bagi, ya, kalau kita buatkan 8 itu 8 halaman, ya bagilah 8 halaman. 600 bagi 8 berapa? Berapa? 600 bagi 8. Pak, yang matematik Pak. Alhamdulillah. 6. 75. 75 bulan. Bagi 12. Bagi 12. 6 tahun hasilnya. 6 tahun. Berarti kalau kita punya halaqah itu 2 kali sepekan, bacakan dari Fatihah sampai Nas selama 6 tahun. Enggak, 2 kali sepekan. 2 kali sepekan, kalau 2 kali sebulan? Kali lah. Tambah lagi. Tambah 4 kali lipat lagi kan? Bagi 2 itu 8, 4 kali lipat lagi. Berarti 24 tahun. Kedua meninggalnya, kan begitu. Subhanallah. Makanya ada kunci-kunci. Makanya kita punya buku tahsin, itu kunci-kunci tajwid. Jadi dia kunci aja. Jadi kayak anak kita yang tidak tahu bahasa Inggris tapi HP dilancarkan, bisa cari YouTube ya. Anak-anak itu kelas 2, kelas 3 kan bisa itu semua itu. Enggak paham dia gambar aja, tengok cocokkan. Oh ini masuk ke sini. Gitu juga ini dengung kasih kuncinya. Jadi itu yang kita galakkan, tapi ya tidak semua yang memahami seperti ini. Kadang karena banyak orang belajar tajwid dengan teori, dengan jazariyah, dengan atfal, dengan jamzuriyah dan sebagainya gitu kan. Akhirnya kita merasa tidak meyakini atau tidak merasa belajar itu sempurna untuk baca Quran. Jadi itu pertama. Yang kedua, teori tajwid itu datang belakangan. Teori datang belakangan. Praktek datang duluan. Maka tidak boleh teori menjadi prioritas kita dalam belajar Al-Quran. Jangan sampai. Suka kita ke teori daripada praktek. Kita ulangi. Teori baca Quran, teori tajwid itu datang belakangan. Sedangkan praktek tajwid datang duluan atau dahulu. Dari awal Quran turun. Karena tajwid itu nama-namanya itu dicek dari praktek tadi oleh ulama-ulama kita. Seperti ulama-ulama dunia mengecek jadwal sholat namanya. Kapan masuk zuhur? Ketika matahari telah tergelincir. Tergelincir itu secara ilmu ilmu hisab atau ya falaknya menit kesekian, tanggal kesekian atau jam kesekian. Jam kesekiannya itulah teori tajwid. Yang 12.23 zuhur hari Selasa masuk, zawal masuk. Yang 12.23 itu misalnya idgham. Itu idghamnya. Prakteknya itu bunyinya. Yang nyatanya itu datuk-datuk kita nengok gitu zuhur masuk kan gitu. Itu praktek tajwidnya. Enggak perlu jam berapanya. Jadi datanglah belakangan teori. Maka teori jangan sampai membuat kita lemah dalam mempraktekkan baca Al-Quran. Ya. Nabi SAW di dalam mengajak Al-Quran kepada sahabatnya, dan kita tidak temukan dalil kecuali sedikit ya, sedikit seperti mad ada dalilnya. Mad dabi sautahu ya, seperti mad. Ya. Tapi umumnya tidak ada dalilnya. Yang ada itu kayak ginilah Rasulullah membacakan kepada saya.
Begitulah kami terima dari si fulan atau sahabat si fulan. Begitulah kami terima dari tabi'in si fulan. Berarti apa teorinya? Tiru meniru. Baca Al-Quran itu adalah tiru meniru. Contoh mencontoh. Ya, bukan ijtihad masing-masing. Tengok buku, tengok YouTube, tiru-tiru enggak. Tiru dan artian tiru ada yang ngoreksinya. Ya, ada gurunya, ada yang menunjukkannya. Baik. Ini sedikit pengantar bagaimana kita mentahsin dengan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan bagus, dengan baik. Ya, biasakan meniru. Tirulah bacaan yang sudah disesuaikan dengan teori tajwid. Dan insya Allah ya, praktek-praktek dan alhamdulillah tentunya yang Bapak laksanakan itu sudah sesuai dengan teori tajwid. Sudah sesuai dengan teori tajwid. Namun tentunya kesempurnaan atau berbeda antara kemampuan dan kualitas bacaan masing-masing. Ada satu poin lagi yang ingin kami sampaikan di sini. Mungkin sebahagian baru mendengar. Jadi ngaji itu tingkatannya banyak. Baca Quran itu tingkatannya banyak. Ada tingkatannya, bacanya namanya bacaan yang sudah halus. Qiraah daqiqah namanya, daqiqah. Ya. Halus. Ada di bawahnya itu ya, qiraah yang sudah memenuhi kriteria atau standar yang dimaksud oleh ulama tajwid secara umum. Itulah bacaan-bacaan yang telah mengikuti kaedah-kaedah tajwid secara umum. Contoh, di dalam hukum nun mati dan tanwin ada yang kita sembunyikan nunnya, ya kan? Dalam teori disebut ikhfa. Ikhfa'un, ikhfa atau buang hamzah ikhfa. Ya, teori umum adalah ikhfa. Seminim-minim bacaan seseorang, dia tidak melanggar aturan ikhfa secara umum. Umpamanya, wala antum. Ya, wala antum. Saya contohkan beberapa macam antum, bacaan kaum muslimin. 1, antum. Antum. Ya kan? Dia lewat gitu ya. Antum. Tidak singgah nunnya. Tidak tertahan nunnya. Ada lagi. Antum. Didengungkannya tertahan. Wala antum. Antum. Ya kan? Yang ketiga. Wala antum. Ya kan? Antum. Antum. Yang keempat, antum. Ya kan? 4 macam ini itu tidak sama nilainya. Tidak sama nilainya. Padahal sama-sama antum kan? Baik, kita ulangi. Kasih nilai langsung. Antum, benar? Benar apa salah? Salah. Yakin? Apa dalilnya? Apa alasan kita yakin? Antum. Pertama tidak menyembunyikan nun. Itu dia. Yang kedua, mengizharkan nun. Yang ketiga, tidak menahan dengungnya. Berarti salahnya 3 lapis kan? Itu contohnya. Baik, berarti salah. Yakin saya salah karena dia diizharkan, tidak ditahan, kemudian ya tidak disembunyikan. Baik. Antum. Salah apa benar? Antum.
An, ya, tum. Ha? Salah apa benar? Salah, ya kan? Masih, pada ada dengung. Oh, masih salah. Dengung sudah, tapi ada lagi yang tidak disembunyikan. Atau nun masih nampak. Nah, dengan ilmu yang seperti itu, kita yakin. Yakin kita kan? Bacaan 1, 2, salah. Sudah kita yakini. Dengan kita mempelajari tajwid, yakin kita salah. Jangan masuk nanti di situ, yang benar itu Allah yang tahu. Ada masuk itu. Karena sekarang ini marak kajian-kajian ya mentaskik kaum muslimin, meragu-ragukan kaum muslimin. Jangan percaya kepada kajian-kajian yang mengatakan itu benar itu salah. Macam minyo punya surga katanya kan? Subhanallah. Tidak ada yang tahu hakikat benar dan salah. Hanya Allah. Yang benar itu hanya Allah. Jadi ada perkataan itu benar satu sisi, ada salah satu sisi. Kalau barangnya dalil sudah jelas, ya jelas benar, ya salah salahnya kan gitu. Nah, ini jangan sampai. Dengan ilmu kita ya yakin. Yakin kita orang mati di atas kekufuran, kesyirikan, masuk neraka. Ini tidak tasin lagi hajinya nih. Ya tidak ada masalah ya. Ini dah yakin, masa yakin. Jangan ragu. Oh enggak, neraka itu Allah yang tahu, surga Allah tahu, nanti dari kiamat tengok gitu kan. Enggak bisa. Kalau enggak, apa gunanya kita saling menasihati? Tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, mengajak kepada kebenaran. Khair, kebaikan. Kebaikan itu karena benar. Karena yang Allah benarkan. Kalau enggak benar ngapain diajak kan begitu? Subhanallah. Baik. Berarti kita yakin salah? Baik. Wala antum. Salah benar? Balas salah benar? Benar, tapi masih kurang. Kenapa? Itu dia. Yang kenapanya itu enggak tahu, enggak ada masalah itu. Ketika dia antum, dia sudah masuk kategori benar. Karena dia telah sembunyikan nunnya. Nunnya sudah disembunyikan. Karena ikhfa. Ya, disembunyikan karena ikhfa. Kalau kita lihat teori ikhfa, sembunyi, tidak ada keterangan ulama. Dasar hukum ikhfa itu ada yang ditipiskan, ada yang ditebalkan, tidak ada. Enggak ada. Yang ada itu, ikhfa itu hurufnya ini, standarnya ini, itu dia. Mau kita lihat Tuhfatul Atfal atau Jam Zuriyah, yang rendah tajwid dasar, atau yang tinggi lagi, daripada itu Jazariyah namanya, tinggi lagi, Syatibiyah namanya, tinggi lagi, Thayyibatun Nasyr namanya, sama aja. Yang ada itu adalah nukilan-nukilan para ulama di dalam mentashih bacaan. Namanya at-tahrirat. Tahrir itu ya tambahan-tambahan penting. Catatan penting supaya bacaan itu lebih rapi. Makanya orang yang membaca wala antum sudah benar. Karena tidak melanggar aturan umum kaidah tajwid. Maka tajwid seminim-minimnya adalah setiap orang baca Quran menetapkan hukum-hukum tajwid itu sesuai kaidah yang telah disepakati oleh ulama-ulama kita. Baru setelahnya tajwid daqiq yang tadi antum kita sembunyikan dan kita tipiskan dan kita ya perkecil suara dengungnya. Wadah Bapak sekalian? Baik. Ini sebagai mukaddimah untuk ya masuk ke sini. Jadi sengaja hari ini kita angkat teori atau judul tentang idgham. Ya. Bagaimana kita memahami kaidah idgham? Pertama sekali yang perlu kita perhatikan di sini, idgham itu apa? Ma huwal idgham? Idgham itu apa? Idgham dalam bahasa Arab
itu maknanya memasukkan. Memasukkan berarti ada yang masuk ke satu tempat. Ada yang masuk ke satu tempat. Kalau kita kaitkan dengan bacaan Al-Quran, berarti ada huruf masuk ke huruf. Masuk dia kan? Jadi idgham adalah masuknya huruf kepada huruf lain. Ya, masuknya huruf tertentu kepada huruf lain pula. Atau bahasa lainnya memasukkan huruf mati ke dalam huruf yang berharokat. Mati satu, berharokat. Itu dalam kaidahnya. Sehingga menjadi satu huruf saja. Ya, menjadi satu huruf. Ya, dan bertasydid atau jadi kuat. Ya kan? Bertasydid atau sehingga dia menjadi satu huruf, bertasydid atau huruf yang kuat, memiliki tekanan. Itulah dia idgham. Jadi memasukkan huruf mati kepada huruf hidup sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid atau yang kuat. Ya, lidah kita atau bibir kita terangkat satu kali jalan aja, satu kali jalan ketika mengucapkannya. Baik, misal nun ke nun. Nun masuk ke nun. Min ni'mah. Min ni'mah. Min ni'matin tujza. Bismillah. Asalnya min ni'mah, ini nun ke nun. Ya kan? Masuk. Ini kuat. Min ni'mah. Makanya dengan pemahaman idgham, tahulah kita, kalau ada orang membaca huruf idghamnya lemah tekanannya, itu kurangnya. Min langsung kuat. Min ni'matin tujza. Ya. Karena dia menjadi huruf yang kuat. Jangan min langsung ditekan. Kalau dia mim ke mim, mim la mim bang kita tekan mimma ya, termasuk yang seperti ini setiap huruf nun atau mim yang bertasydid satu kata. Amma, imma, ya, termasuk dalam makna ini kalau dia terjadi idgham seperti asy-syamsiyah dan lain sebagainya. Yang jelas idgham itu memasukkan huruf ke huruf lainnya dan ketika masuk itu diadakan tekanan. Baik. Kemudian yang kedua, idgham itu terkadang hukumnya ada disebabkan nun mati atau tanwin kena bertemu huruf idgham. Ini berarti babnya di hukum nun mati dan tanwin. Terkadang dilihat dari sifat huruf yang datang setelah huruf yang mati atau huruf yang pertama. Jadi idgham tidak satu. Terkadang dilihat dari kuat atau lemahnya. Berarti ini tiga pemahaman idgham yang mungkin kita ingin sampaikan atau kita pahami pada kesempatan kali ini. Baik. Dari nun mati atau tanwin, melihat huruf idgham yang ada setelahnya, maka terbagi kepada dua. Ya kan? Ada idgham bi gunnah, berdengung,
Berarti masuk huruf nun atau tanwin masuk ke huruf idgham. Kemudian plus atau tambahkan dengung. Ini sudah kita ketahui, yaitu setiap nun mati atau tanwin setelahnya ada 4 huruf. Ya, waw, mim, nun. Nah, kalau ketemu kita setelah nun mati atau tanwin salah satu dari 4 huruf ini, maka dinamakan dia 2. Dan nama itu harus tercermin dalam bacaan. Itu dia. Jadi itu guna kita tahu namanya, biar kita dapat mempraktekkannya. Pertama, harus terjadi idgham. Harus dimasukkan huruf pertama kepada huruf kedua. Di sini tanwin atau nun mati. Masukkan ke huruf kedua berarti ya kah dia, waw kah dia, mim kah dia, nun kah dia. Masukkan. 1. Yang kedua, dengungkan. Umpamanya ke ya. Man ya'mal. Man ya'mal. Masukkan kaidah pertama. Masukkan. Atau letakkan kaidah pertama. Apa jadinya? Man jadi mai. Man jadi mai. Man ya'mal jadi mai. Ya kan? Itu idgham. Yang kedua, dengung. Setelah idgham juga ada dengung. Maka bigunnah. Jadi idghamnya sekalian gunnahnya bersamaan, bukan terlambat. Ya, ketika terjadi idgham, ketika itu pula jadi dengung. Idgham terjadi, dengung pun terjadi. Ya, namanya idgham bigunnah. Bisa dipahami? Hah? Jadi kita baca may ya'mal. May dari man jadi may. Jadi may. Kemudian ada gunnahnya. May ya'mal. Ya. Ada terasa dengung di hidung kita. Ada rasa idgham di lidah kita. Kemudian ke waw. Min waqin. Min waqin. Kita berarti min waqo. Kita baca min waqo. Kemudian kita dengungkan. Min ya, min waqo. Hakadha. Bukan min waqo. Jadi idgham. Jadi enggak cukup idgham tapi ada dengung. Maka idgham bi gunnah. Idgham dengan dengung atau ma'al gunnah, terserah namanya, bersama dengan dengung. Mim, setelahnya mim. Nun mati atau tanwin ketemu mim. Min ma. Langsung ke mim. Mim ma. Tidak min lagi. Di sini dengung berubah jadi mim sempurna. Kalau tadi idgham bercampur dengan gunnah. Itu bedanya. Kalau nun ke ya, nun ke waw, idgham bercampur atau dengung bercampur dengan idgham. Terserah. Dengung ada juga idghamnya. Kalau ke mim, ya, idgham dan berubah menjadi huruf setelahnya secara sempurna. Maka jadi mim dan didengungkan. Mimma. Yang keempat, nun. Nun ketemu nun. Seperti min nar. Min nar. Min marijin min nar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Ya. Masuk nun ke nun.
min nar. Ya. Begitulah ketika dia pada nun mati atau tanwin. Taib. Dalam 4 ini yang perlu kita perhatikan yaitu ketika nun mati atau tanwin setelahnya waw atau ya. Nun mati atau tanwin setelahnya nun dan min. Kalau yang sini waw dan ya itu tidak boleh ditekan. Dengungnya pada huruf idgham tidak ditekan. Umpama begini. Enggak. Tahu mai jangan dikeraskan, diringankan. Wali. Ya, umpamanya ketika kita baca ayat apa ya ada waw? Ya. Yahsabu an mana ya? Naam. Wailul likulli alladhi jama'a malan wa 'addada. Alladhi jama'a malan wa 'addada. Malan wa 'addada. Enggak ditekan. Bukan malau enggak. Walaupun didengungkan malau, jadi enggak ada tekanannya, ya ringan. Malau wa'addadah. Ini ke waw. Jadi tidak ditekan. Kemudian ke ya. Faman ya'mal enggak. Kita idghamkan, kita gunakan, kita ringankan. Faman ya'mal. Faman ya'mal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Begitu. Sedangkan nun dan mim, kebalikannya, diidghamkan dan ditekan. Ya. Umpamanya wa khalaqal janna min marijim min nar. Jangan ditekan. Min nar. Jadi lidah itu di tempat keluarnya nun itu ditempelkan secara sempurna. Kalau ada mim, bibirnya sempurna. Mimma bisa dipahami? Jadi dari sisi bagaimana kita mengidghamkan 4 huruf tadi. Sekarang dari segi namanya itu, ya, nun ketika bertemu dengan waw atau ya, di dalam mempraktekkan disebut idgham tidak sempurna dan berdengung. Idgham bi gunnah naqis. Idgham bi gunnah naqis. Naqisnya kembali ke idgham. Idgham tidak sempurna dan didengungkan. Kita ulangi, dinamakan dia idgham tidak sempurna dan berdengung. Nah, ya, idgham naqis. Idgham tidak sempurna. Idgham setengah-setengah. Ya kan? Sedangkan nun atau tanwin, nun mati, bertemu mim dan nun disebut idgham bi gunnah kamil. Idgham sempurna dan berdengung. Maksudnya sempurna, nun atau tanwin itu sudah masuk secara sempurna kepada atau ke dalam nun berikutnya atau mim berikutnya. Jadi dengung yang ada itu bukan dengung pertama lagi. Itu adalah dengung yang ada pada huruf yang kedua yaitu huruf idgham. Baik. Ini kalau idgham dari segi
hukum nun mati dan tanwin. Sekarang ada lagi idgham dari segi makhraj dan sifat. Itu dia. Kalau memandang huruf setelahnya, ya, huruf pertama ke huruf setelahnya, idgham itu nanti ada lagi nama lainnya. Terbagi pula kepada 3 penamaan. Dan penamaan ini penting supaya kita tidak keliru. Ya, ini tidak terlalu penting, tapi penting. Enggak terlalu penting, tapi penting. Kenapa? Nanti sebahagiannya memang banyak salah. Kaum muslim contoh, banyak yang baca dal itu masih mantul ke dhad. Qad dhallu, qad dhalla. Banyak membaca dal ketemu ta masih dipantulkan. Mungkin di Al-Kafirun tidak ada masalah, tapi pas di ayat lain jadi masalah gitu. Maka perlu kita memahami nama yang berikut. Dari segi sifat yang ada setelahnya atau makhraj huruf setelahnya, maka ada namanya itu idgham mutamasilain. Ada idgham mutamasilain atau mislain. Kemudian ada idgham mutajanisain. Itu orang tua-tua susah itu. Kalau udah 50 tahun ke atas itu udah. Idgham mutamasilain kata Guru Tahsin. Bingung 50% ya kan? Idgham mutajanisain ada 75. Idgham yang ketiga mutaqaribain. Memang total bingung Bos Ustaz kan? Bingung total itu. Kenapa? Karena ini agak berbelit-belit ininya. Untuk penamaan ini, memahami yang ini, ya terpaksa kita belajar makharijul huruf sama sifatul huruf. Kalau enggak, ya agak sulit memahaminya. Ini kenapa mutajanisain, kenapa mutaqaribin, mutamasilin. Baik. Kita lihat. Kenapa dinamakan mutamasilain? Atau apa idgham mutamasilain? Idgham mutamasilain yaitu terjadinya idgham pada 2 huruf. Ya. Huruf pertama dan huruf kedua sama. Sama-sama hurufnya. Kita ulangi. Idgham mutamasilain adalah idgham pada huruf yang sama-sama. Sama-sama. Ya, berarti hurufnya persis. Contoh, nun dengan nun, mim dengan mim, dal dengan dal, ta dengan ta, lam dengan lam, apa saja. Maka dinamakan dia idgham mutamasilain. Idgham sama. Dari mutamasilain ini, ya, yang berdengung cuma 2. Nun ketemu nun, mim ketemu mim. Ya, selebihnya itu tidak termasuk hukum dengung. Baik. Jadi ketika dia ya atau hukum yang pertama ini ya terjadi karena satu hurufnya atau satu makhraj dan sifatnya. Maka kita akan dapatkan nanti seperti dal ketemu dal. Wa qad dakhalu. Ya kan? Jangan dibaca wa qad dakhalu, qalqala pula kan? Dia mulus tahsin masih terbaca qalqala itu, coret langsung, silang langsung. Ya kan? Ada mutamasilain. Kemudian ada lagi namanya mutaqaribain. Qarib. Qarib, berdekatan. Kalau idgham mutamasilain berarti satu huruf. Ada hurufnya itu juga. Mim dengan mim. Berarti kan huruf satu. 2 huruf. Maksudnya satu huruf tidak 2 nama hurufnya. Tetap dalam makna 2 huruf. Berdekatan satu dan huruf kedua. Tapi hurufnya tidak 2 huruf. Memang sama-sama huruf pertama. Mutaqaribain dari makna qarib. Berarti ada di sini isyarat qarib. Qarib artian dekat. Berarti idgham
huruf yang dekat makhrajnya atau makhrajnya berdekatan. Seperti nun ke ra. Ya, nun dengan ra, mir rabbihim. Itu karena dia dekat. Nun ke lam, mil ladunka umpamanya. Ya. Ada qarib, tapi tidak sama sifatnya. Nah, ini kan tidak banyak memberikan efek praktek tahsin kan begitu. Paham pun Bapak sekalian, itu bingung mana yang mana. Kalau kasih tugas, Pak, cari halaman itu Pak, idgham mutaqarrib mutamasilin, mungkin nggak dapat carinya kan? Kenapa? Karena harus ngecek ini dekat nggak makhrajnya ini. Ini dekat nggak, sifatnya sama nggak ini. Berarti Bapak harus punya deteksi sifat dan makharijul huruf. Tapi ini untuk pengetahuan kita terhadap laki-laki. 2 orang atau 3 orang dan sebagainya. Maka namakan mutamasilain, misil. Yang kedua, mutaqaribain. Apa mutaqaribain? Kamar anak perempuan. Kamar 2, kamar anak perempuan. Ya kan? Kamar anak perempuan dan anak laki-laki. Laki-laki dan perempuan satu rumah, ya kan? Tapi beda tempat keluar kamar mereka. Paham? Idgham itu rumah besar itu idgham. Idgham kan? Satu tempat, sifat dan sebagainya. Idgham. Jadi di sini berdekatan makhraj, beda sifat. Laki-laki beda sifatnya, perempuan beda sifatnya. Pintu mereka punya masing-masing. Kamar ini pintunya ke sini, kamar ini pintu ke sini. 2 kamar punya 2 pintu yang berbeda. Idgham atau mutajanisain. Apa mutajanisain? Kamar 3. Kamar 3? Ya apa? Kalau kita harus sekarang ini anak laki-laki, anak perempuan, mutajanisain? Mertua. Siapa? Mutajanisin, satu tempat beda sifat. Kamar suami istri. Itu dia. Ya kan? Satu tempat keluar pintunya, tapi beda sifatnya. Makhrajun wahid wa sifat mukhtalifah. Itu ilustrasinya gitu. Sama-sama tempat tinggal satu kamar, tapi satu sifatnya laki-laki, satu sifatnya perempuan. Kamar 1 sama-sama anak laki-laki, kamar 2 sama anak perempuan. Ini mutaqaribain, qarib. Mutaqaribain, berdekatan. Ya. Berbeda sifat dan berdekatan makhraj. Ini ilustrasi. Begitulah terjadi dalam bacaan Al-Qur'an, dalam baca huruf. Jadi mutajanisain terjadi pada huruf yang berdekatan, berbeda sifat tapi makhrajnya satu. Ini ada beberapa huruf itu disebutkan dalam tajwid. Ya. Yang terakhir, yang mutaqarib dan mutamasilin ini bermuara juga atau terkadang atau ada namanya idgham shaghir, idgham kabir. Itu dia. Idgham kecil, idgham besar. Ya, idgham shaghir, idgham kabir. Idgham shaghir itu mati semua huruf pertamanya. Mati semuanya. Bisa shaghirnya mutamasilain, bisa shaghirnya mutaqaribain, bisa shaghir mutajanisain. Idgham shaghir. Berarti bertemunya huruf mati dengan huruf hidup dengan kategori makhraj 3 tadi. Mungkin sama makhraj, sama sifat. Sama makhraj, beda sifat. Beda makhraj, beda sifat. Yang penting jangan bingung. Gimana Pak? Ya kan? Makanya kita tajwid cukup dibaca yang penting-penting aja. Yang lain itu secara ilmiah sudah. Yang penting prakteknya.
Sedangkan kabir yang ada sama kita ini, bacaan kita ini semuanya. Ya, seperti waqad ta'lamun ma 'abadtum min ladunka rahmah min rabbihim mimma'in. Itu masuk dalam kategori idgham ya shaghir tadi, yang di luar makna atau idgham karena nun mati atau tanwin tadi. Kemudian yang kabir, idgham kabir, idgham gadang, idgham godang, idgham besar, yaitu idgham yang terjadi pada dua huruf yang berbaris, berharokat. Dan ini lebih khusus bacaan Imam Abu Amr al-Basri, al-Basrah, dari ya riwayat al-Imam As-Susi. Susi bukan Susi kita ya, Susi kita perempuan. Susi Lestari. Susi di sini adalah imam qiraat salah satu dari qiraat 7 atau qiraat 10 ya, riwayat Ahlul Basrah. Mereka mengidghamkan ya bacaan seperti ini. Saya bacakan contohnya. Bapak dengarkan bacaannya. Ini idgham kabir. Kalau kita membaca begini, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkur fil kitab Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Ini bacaan kita. Ya. Sekarang saya bacakan ayat setelahnya. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Mana ada dekat di sini yang sama-sama hurufnya? Wahabna lahu min rahmatina akhahu Harun. Harun kan? Ha dengan ha. Kan ha. Ini dong kabir. Ha dengan ha berbaris. Dengan ha. Sama-sama ha, sama-sama berbaris. Haruna nabiyya. Kalau kita baca bukan hafz, baca riwayat Ahlul Basrah, baca begini. وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. Gitu jadinya. Ya. Saya contohkan lagi. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba. Jelas kan? Kita hitung. Mana yang mutaqarib dan mutamasil sini? Qala rabbi, lam dengan ra. Kan dekat-dekat makhrajnya. Ini idgham kabir. Wahanal 'azmu minni. Mutamasilain, mumi, mim dengan mim. Washta'ala ar-ra'su. Ra'su ini bacaan lain, ra'su jadi rasu. Ra'su sya, sin dengan shin. Mutaqaribain. Maka terjadi idgham semua di sini. Apa jadinya? Qar rabbi inni wahana al-'azm minni. 'Azmu minni, 'azm. Langsung karena mim ketemu mim, idgham jadi dengung. 'Azm didengungkan. Minni washta'ala ar-rasyaiba. Ra'su karena semua hamzah mati itu dimatkan semuanya. Sin dengan shin diidghamkan. Maka idgham kabir itu hanya atau lebih khusus riwayat Imam Al-Basri ya, qiraat Imam Al-Basri dari riwayat Imam As-Susi. Di kita ada satu idgham, bahkan ada katakan dua, ada katakan tiga dan sebagainya, yaitu ma makanni dengan la ta'manna. Itu idgham kabir. Itu idgham kabir itu. Dalam satu kata. Ya. Ta'manna, ma makanni, asal makanani. Ya, tapi tidak nampak lagi. Maka terjadinya idgham di sini karena dia ya berdekatan atau bersamaan makhraj atau bersamaan sifat. Maka ada idgham kabir dan ada idgham shaghir. Baik.
Di antara makna idgham mutaqarib mutajanisain atau masail idgham mutajanisain mutaqarib mutamatsilain tadi, ada beberapa kata yang perlu kita pahami atau kita ketahui cara prakteknya. Telah terjadi idgham pada kalimat tersebut. Pertama, kata farrattum. Ya, basatta toketa. Itu dia, toketa. Ya. Kita sebutkan di sini yang berat-berat saja, tidak semuanya. Ya, dal kita masuk tapi enggak berat. Yang enggak berat. Toketa. Ya. Pada kalimat farrattu dan farrattum. Ya. Kemudian kalimat basatta. Ya, lain basautta. Terjadi idgham. Ini idgham shaghir, ya, karena mati. Ini mutajanisain. Karena ta dengan ta satu makhraj. Kemudian salah satu dari bacaan nakhluqkum, nakhluqkum. Ya, nakhluqkum. Jadi ada basatta, kemudian ahatu, farrattum, farrattu, kemudian nakhluqkum. Berapa kata? 4 kata atau 5 kata dengan perubahannya. Kita pertama basatta. Asalnya tol mati di apa kan? Pantulkan. Lain basatta. Ya kan? Mati to mati dipantulkan. Lain basatta. Lain basatta. Tapi diidghamkan sauta. Ya, kemudian ahatatu. Ya, di surat An-Naml. Ahatu. Hatu. Kemudian ada farrattum dan farrattum. Ya, farrattum. Asalnya farratatum. Farratatu. Kita idghamkan farrattum dan farrattu. Kemudian terakhir nakhluqkum, tapi enggak nampak di sini. Ya, kalau di mushaf itu diidghamkan sempurna. Nakhluqkum. Nakhluqkum. Baik.